This is my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama dengan CGP yang luar biasa, yaitu Ibu Laila Nur Solih. Pada bagian pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan pendampingan individu yang ke-6. Dan perlu diketahui di dalam kegiatan pendampingan individu ke-6 ini ada beberapa sesi yang akan dilaksanakan. Di antaranya sesi pertama tentang diskusi progres dan penerapan program sekolah yang berdampak kepada murid, kemudian diskusi tantangan yang dihadapi dalam penerapan program sekolah yang berdampak kepada murid. Kemudian sesi yang ketiga nanti kita akan berdiskusi seputar dengan aksi nyata penerapan modul 3.1 dan 3.2, yaitu berkaitan dengan aksi nyata dari calon guru penggerak. Ibu, apakah progres program sekolah yang berdampak pada murid sudah sesuai dengan tujuan ekspektasi yang dimiliki oleh Ibu selaku calon guru penggerak yang berkaitan dengan program yang telah dilaksanakan oleh Ibu? Program tadinya kan program yang dicanangkan di sekolah saya itu reading for my younger class, jadi membaca untuk adik kelas yang dibacakan ceritanya oleh kakak kelas untuk menciptakan komunikasi atau interaksi yang positif, yang arif dan bijaksana antara kakak kelas dan adik kelas. Di sini ketika program itu dicoba, itu sudah nampak terlihat ada interaksi yang baik antara adik kelas dan kakak kelas. Jadi adik kelas terlihat menyimak, menghargai, menghormati ketika kakak kelasnya membacakan. Dan kakak kelasnya juga terlihat sabar untuk membacakan cerita pada adiknya. Di situ ada interaksi saling menghargai. Jadi ada interaksi yang positif antara kakak kelas dan adik kelas, itu progresnya. Kemudian juga hal ini pernah diamati oleh satu orang guru. Di situ guru tersebut dicoba di kelas untuk membaca antara teman, dan di situ katanya perubahannya luar biasa ketika dicoba di kelas. Ada anak yang tidak bisa bicara, yang tidak pernah bicara sama sekali. Dengan metode belajar seperti ini, dia mau bercerita, mau berani mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu diskusi tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara mencari jalan keluar atau solusinya. Jika Ibu menemukan permasalahan, bagaimana cara mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi? Apakah Ibu mendapatkan bantuan dalam menghadapi tantangan itu? Memang setiap program selalu ada ya Pak tantangannya, terutama pas mau mencoba itu tantangannya otomatis karena siswa itu banyak dan antara adik kelas dan kakak kelas itu masih ada kesenjangan, ada rasa malu, ada ragu untuk berinteraksi. Jadi tantangannya adalah ketika memilih teman adik kelasnya atau kakak kelas yang memilih adik kelasnya itu dalam waktu yang singkat itu sulit, itu tantangannya. Jadi solusinya kami bekerja sama semua guru untuk bergerak. Memang tantangan yang keduanya tidak semua guru terlibat saat itu. Untuk lain kalinya dievaluasi, kemudian saya bekerja sama lagi dengan guru-guru mata pelajaran, guru-guru wali kelas untuk mendampingi anak-anak untuk membaca antara kakak kelas dan adik kelas sehingga mereka terbimbing, terawasi. Kita lanjutkan ke sesi yang terakhir, yaitu sesi diskusi mengenai implementasi. Apa pembelajaran yang Ibu dapatkan yang bisa menjadi perbaikan di masa yang akan datang? Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 3.1 dan 3.2 itu ternyata dalam mengambil keputusan selama ini saya hanya asal saja gitu ya Pak, tapi setelah mempelajari modul itu ternyata mengambil keputusan itu harus berdasarkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Ada beberapa langkah. Nah, di situ kita diharapkan dengan 9 pengujian itu nanti keputusannya itu akan dirasakan bijaksana oleh semua pihak. Kemudian di 3.2 ini ternyata sangat berhubungan dengan program 3.1 yang tadi ya Pak. Karena
semua program yang berdampak pada murid itu ternyata memerlukan semua aset, 7 aset utama yang ada di sekolah, diantaranya guru, terus petugas perpustakaan, kemudian buku-bukunya, tempat bacanya juga semua mendukung ke program yang ada di 3.1. Jadi modul 3.1, 3.2 dan 3.3 itu semuanya sangat berhubungan dan saling bertautan. Saya harapkan dalam implementasi program yang tadi, yaitu pendampingan dalam proses membaca dari siswa atas terhadap siswa yang bawah, itu mudah-mudahan bisa terlaksana dan terus selalu dievaluasi. Semangat terus Ibu Lela. Semoga mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di Lokakarya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.